Selesai ditulisnya bulan Rajab 1241 Hijriah. Sudah berapa tahun? 199 tahun. Bismillah, ini kitab yang sangat mulia isinya, dan ada keberkahan di dalamnya sampai ke bahan-bahannya, insya Allah. Apa isi kitab ini? Ketika saya baca-baca, saya bolak-balik, ini sebenarnya pembahasan yang nyambung. Saya duga kuat, teman-teman sekalian, saya duga kuat ini kitab ditulis oleh murid-murid para ulama di awal-awal, yang kemudian belajar dari guru-gurunya langsung, menuliskan kitab gurunya, disalin, dan diberikan penjelasan syarah di bawah keterangan gurunya itu. Ini yang saya pegang, ini adalah syarah dari kitab yang sangat fenomenal, tersebar luas di Nusantara. Kitabnya namanya Kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq. Saya bacakan ya. Ini kitab indah sekali. Ini kitab ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'dawi, di antara keturunan Nabi SAW. Seorang sayyid, beliau seorang habib keturunan Hadramaut dari Tarim. Ditulis tahun 1241 Hijriah. Selesai ditulisnya bulan Rajab 1241 Hijriah. Sudah berapa tahun? 199 tahun. 199 tahun. Pertanyaan saya, kapan itu nyampe ke Nusantara? Dulu kan belum ada pos, belum ada macam-macam. Ya. Kemudian mohon maaf, belum ada mesin tik zaman-zaman dulu itu. Makanya ketika Anda melihat ini kulitnya dari luar, kertas ini nggak akan beda dengan kertas-kertas yang kita dapatkan sekarang. Ini lain nih. Ini lain. Tapi yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan adalah ini kitab bukan Sulamut Taufiqnya, matannya ini salinan, disalin. Dia ada yang membacakan, jadi ada yang bacakan, dari bacaan itu disalin supaya bisa disebarkan ke murid-murid di Indonesia. Ini dugaan saya yang pertama. Di Nusantara dulu Indonesia belum ada. Dari mana taunya? Teman-teman sekalian, karena manuskrip yang aslinya ditemukan kemudian di Hadramaut, ditahqiq sekarang. Ya, oleh Syekh Al-Jibti Al-Jilani, ditahqiq, diteliti, didapatkan 5 manuskrip. Yang paling menarik, murid-murid yang dari sana, kita kan punya hubungan baik tuh dulu. Sampai banyak habaib tersebar di sini. Keturunan Nabi SAW. Banyak. Dan banyak di antara mereka yang tidak memperkenalkan diri. Seperti Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu Habib, Sayyid, keturunan Nabi itu. Ya kayak Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Itu nama aslinya Muhammad Darwish. Apa buktinya? Buktinya ini ganda nih. Dari kitab yang saya terima lebih daripada 10. Di 10 kitab ini isinya ada yang mirip-mirip. Dan tulisannya ada yang beda, khatnya. Ya ada khatnya yang naskhi, ada khatnya rok'ah, beda-beda. Ada 2-3 versi tulisan yang sama. Maksudnya isinya sama, cuma jenis tulisannya beda. Ini menunjukkan yang nyalinnya bukan orang yang sama. Ya, tapi yang menarik, bentuk tempat menyalinnya, kertasnya sama. Dan dari kulit kayu sebagiannya. Dan yang paling dahsyat, perhatikan tintanya. Rayapnya tidak memakan tintanya. Abadi, Masya Allah sampai sekarang. Isinya ini yang Sulamut Taufiq saya bacakan, masih terbaca dengan sangat sempurna sekali. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'du, fa hadza juz'un latifun yassarahu Allah taala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khas wal 'am. Ini adalah setelah beliau menuliskan mukaddimahnya memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan ini bagian, ya, juz'un latifun, bagian yang sangat lembut, bagian yang ringan dari apa yang bisa saya tuliskan. Ini ketawaduan bentuknya, ketawaduan. Kemudian yassarahullahu ta'ala, Allah yang memudahkan saya untuk menuliskan ini. Masya Allah, tawadu sekali. Syekh Abdullah Ba'alawi, tawadu sifatnya. Ya kalau bukan Allah yang kuatkan saya, nggak mungkin saya bisa nulis ini. Nah, seharusnya seperti itulah sifat-sifat para ustadz yang lainnya. Ya, dia merasa Allah yang kuatkan. Kemudian fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Ini saya rumuskan, saya tuliskan dengan izin Allah, kemudahan dari Allah, tentang bab-bab yang wajib dipelajari dan diajarkan. Ya, ini kalau Anda baca kitab awal sampai akhirnya, ini sebetulnya bimbingan ringkas, terutama bagi orang-orang yang sekarang sibuk. Di sini ada tentang tauhid, ada tentang fikih, ada taharah ringkas, ada bab fikih ringkas dan sebagainya. Ya, ini khulasanya. Nah, kemudian wal 'amalu bihi, dan untuk mengamalkannya lil khasi wal 'am, baik bagi kalangan khusus, maksudnya para ulama, ya bisa silahkan telah lagi kitab saya. Mungkin ada catatan, mungkin ada yang kurang, mungkin ada tambahan di dalamnya, silahkan. Lil khas, kalangan khas, khawas, ya, ulama, asatidzah, habaib dan sebagainya. Wal 'am atau awam,
Maksudnya kalau khas Anda pelajari itu untuk diajarkan. Awam pelajari dari kalangan khas ini. Kalau Anda belum paham, datangi ustaz, datangin kiai, bahas kitab saya ini. Kemudian wal wajib ma wa'adallahu fa'iluhu bitsawab. Ada yang wajib itu, nah ini yang saya katakan, harusnya ada alifnya, ini enggak ada alifnya. Ini berarti disalin nih. Jadi bacakan disalin. Ya, wal wajib harusnya wajib ditulis alifnya hilang. Wal wajib ini biasa dalam manuskrip biasa. Ya, nanti kadang-kadang ada tahqiq di bawahnya. Ini harusnya ada alif, ini begini, ini ada penjelasan. Ya. Ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Ya, beliau menjelaskan pertama, sedangkan wajib itu kata beliau, lihat, kata beliau, isi kitab ini berupa kewajiban. Anda harus pelajari karena ini wajib untuk kita. Sedangkan wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Apa artinya kata beliau ini? Saking pentingnya kitab saya ini, Anda jangan tinggalkan karena di sini banyak berupa kewajiban. Saya khawatir kalau Anda nggak kerjakan, Anda disiksa oleh Allah. Tapi kalau Anda kerjakan dapat pahala. Saya nulis kitab ini karena sayang dengan Anda. Kalau saya nggak sayang dengan Anda, nggak akan saya tulis. Saya takut Anda kena azab Allah. Saya takut Anda kena hukuman Allah. Karena itu ini saya tuliskan sebagai cinta saya kepada Anda. Tawadhu. Maka kemudian wasamaituhu, maka saya beri nama kitab ini Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Masya Allah. Jalan-jalan untuk mendapatkan, atau tangga sekarang sulam itu ya, tangga tahapan-tahapan untuk mendapatkan pertolongan Allah sehingga bisa meraih cintanya yang hakiki. Seakan-akan beliau ingin mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan cinta Allah, disayang oleh Allah, diberikan banyak pahala, maka saya tuliskan rumus-rumusnya, inilah tahapan-tahapannya. Baca kitab saya ini, maka insya Allah Anda diberikan taufik, bimbingkan oleh Allah untuk mendapatkan cintanya yang sejati. Sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Teman-teman, sekarang kitab ini terjemahannya sudah banyak menyebar, tapi tidak banyak orang tahu siapa murid pertama di Nusantara yang menuliskan kitab ini. Inilah ada rekamannya. Di kalangan orang-orang pertama yang menuliskannya, dan ada syarahnya. Dan syarah ini disebarkan saya yakin di ini tanah Jawa ini, karena ini bawahnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa bawahnya. Ya, Jawa yang dituliskan dengan huruf Arab. Dulu Belanda itu sengaja kemudian melarang bahasa-bahasa Melayu. Ya, karena bahasa Indonesia belum ada, Melayu dilarang digunakan sebagai bahasa resmi untuk terjemahan kitab, supaya orang Indonesia itu atau orang Nusantara dulu nggak pandai, nggak ngerti tentang persoalan-persoalan yang ada. Maka hanya boleh diterangkan dalam bahasa lokal atau bahasa Arab. Makanya nanti sebagian kitab yang saya dapatkan itu nanti ada syarahnya dalam bahasa Arab. Bukan hanya satu kitab ini, tapi banyak beragam kitab. Ya, sekarang saya akan coba cari waktu, siapa, saya ingin coba diungkap siapa yang menulis kitab ini. Kalau ditemukan, kita akan menemukan guru-guru awal kita, pendahulu kita, yang kita akan tahu bagaimana cara mereka berjuang. Yang paling menarik, kok bisa mereka menemukan tinta yang bertahan sampai dengan sekarang. Ini bertahan nih, tintanya bertahan. Kalau 199 tahun yang lalu itu diajarkan, kemudian dibawa ke Nusantara pada saat itu misalnya, 1323 aja, itu pertemuan perkumpulan yang di Tanah Abang Krukut itu. 1241 beres kitab ini ditulis bulan Rajab. Kalau pada saat itu taruhlah kemudian 50 tahun setelahnya datang ke Nusantara ke sini, berarti paling minimal usia ini kurang lebih 100 tahun lebih lah, 150 tahunan. Tintanya abadi sampai sekarang. Apa amalan orang-orang ini yang saat menulis itu tintanya diabadikan oleh Allah? Itu yang coba kita gali, mudah-mudahan kita dapatkan hikmah di balik itu, yang insya Allah mudah-mudahan amal kita pun abadi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.